Wasunanuha qabla dukhuli fiha syai'an. Itu ya. Wasunanuha, dan beberapa sunnah. Sunnah itu kalau satu, kalau banyak sunan. Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo. Berarti mereka orang yang menyebarkan sunnah, maka disebutnya sunnah. Wa sunanuha, dan beberapa sunnah sholat qabla dukhuli, sebelum masuk melaksanakan sholat. Syai'ani, itu ada dua perkara. Yang pertama al-adzanu, adzan. Adzan. Adzan itu apa? Adzan apa adzan? Kan tiap hari denger panggilan sholat. Udah bener begitu. Lah kalau itu pentongan gedung itu kalau adzan itu panggilan untuk sholat. Kalau beduk, kentongan, kalau Jawa itu pertanda masuk waktu sholat. Kalau panggilan sholat itu ajaran agama. Tapi kalau tanda masuk waktu sholat itu budaya. Kalau budaya itu ya terserah, mau pakai beduk, mau pakai lonceng, mau pakai teriak-teriak, bengok-bengok, duhur, duhur, boleh. Biasanya kalau subuh itu ada yang teriak-teriak gitu ya. Subuh kalau bulan puasa, tapi nah iya. Adzan itu bahasa khususnya atau terjemahan khususnya adalah al-i'lam. I'lam itu pemberitahuan, panggilan. Secara syariat adzan itu adalah zikrun mahsusun lil i'lami bidukhuli waqti sholatin mafrudatin, yaitu zikir-zikir tertentu. Kan isinya zikir ya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar lagi, baru la ilaha illallah. Itu kan rangkaian zikir. Zikir khusus yang digunakan untuk memanggil atau menunjukkan waktu sholat fardu. Berarti yang ada adzan hanya sholat fardu. Kalau sholat sunnah, sholat id, sholat raweh, witir, gerhana, enggak pakai adzan. Yang memakai adzan itu adalah sholat fardu. Tapi kalau sholat jenazah gimana? Kan fardu juga. Sholat jenazah fardu kan ya? Wajib kan? Wajib kifayah. Wajib kifayah itu wajib secara kolektif. Seandainya satu wilayah yang mengerjakan satu orang udah cukup. Kalau wajib ain itu wajib secara personal, wajib perorangan, satu persatu, tidak bisa diwakilkan. Saya males ini sholat subuh, wakilin dah, ntar saya kasih cepek. Ora iso. Ini sholat fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah boleh. Seumpama ada di gang satu ini orang yang hidupnya ngeselinnya naudzubillah. Pokoknya semua orang dimusuhi. RT, RW, tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, pengurus musola, pengurus posyandu, pengurus PSKK, semuanya dimusuhi. Begitu ia mati, orang-orang bukan innalillah malah alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya modiar juga. Saking keselnya mau ngomong mati aja kayak kesopanan, jadinya modiar.
Begitu ia mati, nggak ada yang ngurus, mandiin nggak ada, ngapain nggak ada, nyolatin nggak ada. Maka orang sewilayah itu semuanya kena hukum haram alias dosa. Tapi misalnya ada satu saja orang yang baru pindah yang belum dimusuhin. Baru pindah kan belum dimusuhin ya. Dia yang ngurus, dimandiin sendiri, dikapanin sendiri, disolatin sendiri, diikat, diboncengin sepeda motor, bawa ke budar, masono. Lah umpama ada orang yang sampai segitunya, ada satu aja orang yang mau ngurus jenazahnya, maka yang lain gugur kewajibannya. Atau umpama orang sewilayah sini patungan, ayo iuran 10 ribuan buat nyewa, buat mandiin jenazah umpama. Karena orang sini pada kesel. boleh, tapi kok ya kebangetan temen. Orang kalau udah mati, insya Allah udah gak jahat lagi udah. Nah yang udah mati, makanya kalau ini kalau pas di sini begini, pada sholat jenazah nggak sih? Yang mak-mak, yang katanya mak-mak, nggak umum. Padahal kesunahan. Kekifayah sholat jenazah itu ya untuk laki ya untuk perempuan. Sama kalau nganter jenazah itu baru hukumnya beda. Ini berkali-kali saya sampaikan, kalau nganter jenazah itu kifayah bagi laki-laki, makruh bagi perempuan. Bahkan bisa menjadi haram kalau di sono bukan bikin maslahah itu bikin kebaikan, tapi malah sebaliknya bikin mafsadat. Mafsadat itu malah bikin yang ngerepotin. Nyampe di sono kelenger. Iya kalau badannya kecil, gotongnya enteng. Kalau badannya jumbo, yang gotong 4 orang aja masih ngos-ngosan. Lah ketika orang nyolati jenazah itu biasanya kan diminta kesaksian. Jamaah semua mohon kesaksian, apakah almarhum ini orang baik? Seandainya ibu hadir jawab apa? Tapi itu ibu tahu orang itu atau hidupnya ngeselin. Ini yang meninggal orangnya ngeselin, utang sama ibu belum dibayar, asal ditagih galakan dia. Begitu dia mati, imamnya, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon kesaksian, apakah ini orang baik? Mau bilang baik, wong hidupnya ngeselin ya. Mau nggak bilang baik, wong dia udah mati. Begini, walaupun dalam hidupnya kita tahu persis orang itu kelakuannya kayak apa, tetapi ketika dia sudah tidak ada, ikut kubur itu keburukannya. Jangan walaupun hidupnya ngeselinnya naudzubillah, pola pokoknya. Orang semajelis taklim siapa yang pernah diomelin? Umpama kalau dia sudah meninggal, sudah selesai kejahatannya, ikut dikubur. Tolong tunjukkan, tampakkan kebaikannya. Maka ketika diminta untuk kesaksian apakah ini orang baik, jawab aja baik. Minimal kalau dia udah mati, udah nggak bisa jahatin orang lagi. Mosok dia masih penasaran. Kok sampai ke situ tadi apa ya? Fardu kifayah. Azan itu hanya wajib untuk sholat, bukan sunnah untuk sholat wajib. Tapi sholat sunnah atau sholat fardu kifayah tidak perlu pakai azan. Kemudian sunnah yang kedua wal iqamatu, iqamah, qomat. Bahasa lengkapnya iqamah, kalau bahasa kita qomat. Karena di situ ada lafaz qad qamati
lis-shalah. Ini sunnah. Nah, kalau ibu sholat sendirian di rumah gimana? Tetap sunnah, tetapi jangan kayak di musola. Ya cukup lirih-lirih Allah Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Azannya nggak perlu. Kecuali kalau ibu tinggal di satu wilayah yang di situ cuman ibu sendiri yang muslim. Lah umpama tinggal di mana ya kalau di Indonesia ya? Di Manado kan mayoritas bukan muslim ya. Lah maka sunnah azan itu pun jangan yo kayak di musola, cukup lirih-lirih aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak ngadarin bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau karena kita tinggal di sini, udah saut-sautan suara azan di mana-mana, maka nggak perlu azan lagi, cukup yang qomat saja. Baik sholat sendiri maupun berjamaah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan ya sunnahnya suaranya lirih setiap akan sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sunnahnya tetap qomat. Kalau bahasa kita ya qomat, gampang. Nah, sejarah azan ini yang pertama kali mengumandangkan adalah sahabat namanya Bilal bin Rabah, seorang budak berkebangsaan Habasyah, orangnya kulitnya ireng buteng. Oh, pokoknya ireng buteng. Kalau orang Betawi apa namanya? Sehitam-hitamnya orang kita masih belum seberapa kalau dibanding dengan mereka. Coba ibu kalau ketemu orang Afrika, saya aja kalau duduk sama orang Afrika putih banget saya. Saya tahun 2015 atau 2016 kan ada kegiatan hampir 2 bulan itu di Ambon. Masuk ke suku-suku pedalaman, perasaan saya putih banget ya. Begitu balik ke sini ya ireng. Lah Bilal bin Rabah ini budak berkebangsaan kulit hitam yang dulunya ia adalah budaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bukan nama perempuan aja, nama laki-laki. Karena banyak nama Arab yang kelihatannya kayak perempuan. Umayyah itu nama perempuan, laki-laki. Tolha yo laki-laki. Muawiyah laki-laki. Lah Umayyah ini juraganya Bilal. Bilal saat itu disiksa, ditelanjangi, diikat badannya, terus punggungnya ditindih pakai batu yang besar, disuruh kembali ke agama lama. Tapi Bilal tetap kekeh teguh pendiriannya. Saat disiksa wiridan beliau itu ahad, potongan dari ayat kul huwallahu ahad, bisanya cuma ahad. Kemudian pas saat disiksa itu ketahuan sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Bilal itu dibeli, karena budak itu ya manusia tapi diperlakukan nggak kayak manusia, bisa dijual belikan. Kalau perempuan ya boleh digauli selayaknya kayak istrinya, padahal bukan. Nanti bosen jual, ya wes nggak perik-perik manusiaan. Maka Islam itu setiap ada pelanggaran besar maka dendanya memerdekakan budak. Termasuk Bilal ini kemudian dimerdekakan, dibeli oleh Abu Bakar. Nah kebetulan Bilal ini punya suara bagus. Ya sampai sekarang penyanyi-penyanyi terkenal dunia yang suaranya bagus ya rata-rata orang kulit hitam. Michael Jackson konon katanya juga kulit hitam. Entah diapain jadi putih, dilabur pakai cat atau apa. Bilal kemudian diangkat oleh Rasulullah sebagai muadzin, orang yang menyerukan panggilan sholat. Sampai sekarang namanya diabadikan. Orang yang memanggil seruan untuk sholat disebut Bilal.
Makanya kalau terawih ibu biasanya hari ini imamnya siapa? Oh si fulan. Bilalnya siapa? Si fulan. Bilal ini nama orang yang diabadikan karena punya suara bagus yang dulu orang yang pertama kali mengumandangkan rangkaian kalimat azan. Azannya naik ke atas bukit, kemudian azan. Kalau sekarang nggak perlu ke atas bukit, cukup di sini suaranya udah naik ke angkasa. Cukup megangin ini. Ini sunnah sebelum sholat. Itu udah 4:30 ya? Kemudian wa sunanuha ba'da duhuli, dan sunnah setelah berada di dalam sholat. Fiha, di dalam sholat, syai'ani, 2 perkara. Yang pertama at-tasyahhudul awwalu, tahiyat awal. Tahiyat awal ini masuk dalam sunnah ab'ad. Sunnah yang kalau ketinggal diganti dengan sujud sahwi. Lah kalau sujud sahwinya lupa juga, umpama kalau tahiyat awal sih biasanya nggak lupa. Yang sering lupa kan kalau kunut ya. Kunut itu termasuk sunnah ab'ad. Sunnah yang kalau ketinggal diganti dengan sujud sahwi. Lah kalau sujud sahwinya lupa juga, lah, ditanya balik nanya. Kita sholat subuh, kunutnya lupa. Lah kemudian nanti ganti dengan sujud sahwi. Lah sujud sahwi itu kan selesai tahiyat sebelum salam. Begitu tahiyat selesai langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah. Aduh, mulutnya ketinggalan. Oh iya, sujud sahwinya ketinggalan juga. Kalau kayak gitu gimana? Gimana kalau kayak gitu? Yes, pokoknya selesai sholat baru ingat. Terus gimana? Oh, sujud baca tasbih. Yang lain. Apa nggak pernah sholat subuh? Salah. Nggak pernah ngalami maksudnya. Ngulang lagi, sholat lagi. Oh gitu, nggak sah. Yang lain. Siapa tahu pernah ngalami kunutnya lupa, sujud sahwinya juga lupa. Terus gimana? Apa nggak pernah lupa? Kalau saya sih kalau ngimami nggak lupa, cuman kadang kalau sendirian malah lupa. Gimana? Ulang lagi. Cuman 2 rakaat ini ya. Coba kalau 4 rakaat kayak sholat tasbih lama ya. Kalau seandainya tertinggal tanpa disengaja, kunutnya kelupaan, sujud sahwinya kelupaan, keingetannya udah selesai sholat. Kalau memang itu jaraknya masih dekat seperti ibu tadi, masih pakai mukena lengkap, masih berada di tempat sholat, sujudnya nyusul. Walaupun selesai salam, sujud. Baca subhana man la yanamu wa la yasbuhu, enggak baca yo rapopo. Lah kalau jaraknya udah lama, mukena udah dibuka, udah ke dapur, udah motong-motongin sayur. Udah motong-motongin sayur, mau bikinin ngopi bapaknya, baru inget, oh iya. Lah kalau kayak gitu gimana? Lah umpama seandainya besok subuh kok malah kejadian. Ya kalau masih deket tadi, masih ini kan langsung aja sujud. Langsung sujud.
Ya lengkapnya ya baca subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi 2 kali sujudnya. Lah itu kalau masih dekat, masih pakai mukena. Kalau udah dicopotin semua, wong sholat subuh biasanya ibu-ibu kan langsung ke dapur, nyiapin sarapan, nyiapin perlengkapan anak cucu mau sekolah. Udah lagi nyalain kompor, ceklek. Oh iya, tadi kunut kayaknya enggak. Terus apa tadi sujud sahwi juga enggak. Lah kalau kayak gitu apakah balik lagi? Enggak balik lagi, udah lah. Allah Maha tahu gitu ya. Itu pernah saya pengajian bapak-bapak ada yang jawab begini, Allah nggak rewel Ustaz. Allah nggak rewel Pak, ketinggalan juga apa-apa. Ya udah. Kalau memang jaraknya sudah jauh, apalagi mungkin sudah mengerjakan aktivitas lain, ya wes. Wong ini bukan rukun sholat, ini sunnah sholat. Walaupun kita yang membiasakan pakai kunut, ya iya, kalau memang memungkinkan diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya wes, ya wes tinggal astagfirullahaladzim, kunut ketinggalan. Astagfirullahaladzim, sujud ketinggalan juga. Lah apalagi usia udah memori udah tinggal dikit ya. Kan memori tinggal dikit ini, udah kebanyakan isinya. Yo lupa yo wajar. Wong kacamata ini loh, kacamata habis baca kadang diginiin loh. Anak diomelin kok. Kaca mana kaca? Mutar begitu melewat cermin. Lah ini kaca loh. Saya Bu, kalau ibu masa nggak tahu saya. Lah ya kalau nggak pakai peci kan bisa kan kaca di keatasin begini tuh. Kalau pakai peci sih nggak bisa. Wong umur udah begini yo. Ya. Lupa kadang. Lah ya kacamata dipakai aja dicariin. Apalagi kunci motor. Saya penyakitnya tuh ini nih. Orangnya sembrono, asal mau pergi, geger sama ini melulu. Sholat asar pernah buyar ya gara-gara ini. Waktu masih di sini. Gara-gara kunci motor. Asar udah ada asar. Dulu habis asar saya ngajar di Marunda. Nah kebetulan nyari kunci motor gak nemu-nemu. Begitu komat saya kan turun. Begitu turun indilala almarhum Pak Ustadz Karim, dulu kan imam beliau, nggak hadir. Ya akhirnya kan saya ngimami dalam rangka pikiran masih kacau, nyari kunci motor belum temu. Allah, mana kunci motor? Mana ya? Saya pakai celana nggak pakai sarung. Begitu ruko itu tangan kan nyentuh begini kan, seret. Ini kayaknya kunci motor. Ini kayak kalau ngomong nggak sah kan, saya nggak ngomong, cuma dibatin doang. Ini kunci motor tadi nyari sampai mumet nggak ketemu. Begitu sami Allahu liman hamidah, nah mulai ini rakaat berapa ya? Padahal baru 1 aja belum. Saya Bu, kalau ibu-ibu mah insya Allah ya. Kok insya Allah melongok lebih parah. Kalau saya pernah ngalami gara-gara ini loh. Orangnya sembrono, asal naruh, asal kelitak, giliran nyari mumet. Lah itu sunnah yang ada di dalam sholat, yaitu tasyahud awal, tahiyat awal. Yang kedua adalah wal kunutu fis subhi, kunut ketika subuh. Wawil fitri, dan dalam sholat witir fin nisfis sani min syahri Ramadan, di separuh yang kedua di bulan Ramadan. Namanya separuh kedua berarti mulainya malam 16, bukan malam 15.
memulai kunut teksnya itu separuh yang kedua. Separuh berarti kan 15 itu pas pertengahan. Kalau separuh pertama berarti 1 sampai 15. Kalau separuh kedua berarti 16 sampai selesai. Maka memulai kunut witir itu malam 16. Ini kadang masih aja ada kegeliran nanya, Pak kunutnya malam ini apa besok? Ya tinggal saya tanya lagi, kemarin mulai Ramadan kapan? Lah kalau mulai Ramadannya hari ini, kunutnya besok. Kalau memulai Ramadannya kemarin, kunutnya sekarang. Wong awal Ramadan kadang yo beda. Tahun ini kayaknya beda. Kayaknya itu ya. Kalau ngelihat awal Rejab udah beda, itu biasanya awal Ramadan beda. Biasanya. Kalau saya sih kalau Ramadan ngikutin yang akhir, kalau Idul Fitri ngikutin yang awal. Saya, kalau ibu terserah. Lah iya kalau Ramadan ngikutin yang belakangan aja dah. Kalau Idul Fitri yang awal. Itu pilihan saya, kalau ibu ya terserah ya. Yang penting Ramadan itu maksimal 30 hari, minimal 29. Kemungkinan cuma 2, kalau enggak 29 30, enggak mungkin 31, enggak mungkin 28. Kalau bulan nasional ada kemungkinan 28 kayak bulan Februari, ada kemungkinan 31 kayak bulan Januari. Tapi kalau bulan Hijriah cuma 2 kemungkinannya. Kalau enggak 30, 29. Kalau 31 kelebihan. Kalau 28 kurang. Terus pokoknya gampang, enggak usah eyel-eyelan. Saya udah terlanjur bikin opor, masa enggak jadi lebaran? Tahun berapa itu pernah geger gitu. Udah bikin opor, udah bikin rempah, enggak jadi lebaran. Ayo, baju baru plastik segelnya udah kadung dibuka malah nggak jadi lebaran. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Wahai atuha wallahu a'lam bissawab.